wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat baginda Rasulullah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Rangga Pesisir, Bapak Hendra SPD, yang kebetulan beliau tidak dapat hadir sekarang ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Rangga Pesisir, dan yang teristimewa kepada Bapak Ibu Guru hebat SMK Negeri 1 Rangga Pesisir. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepsek dan Bapak Ibu Guru Wakil karena telah memberi izin untuk melakukan kegiatan diseminasi ini dalam rangka aksi nyata kegiatan CGP Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Dan kemudian terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru sekalian karena sudah hadir saat ini, masih mau hadir meskipun hari hujan. Nah, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan diseminasi aksi nyata dari modul 1.4. Ini merupakan kegiatan CGP Angkatan 11 yang kebetulan sudah kami jalani selama kurang lebih 2 bulan. Jadi sedikit berbagi ya Bapak Ibu, kegiatan CGP ini sudah berjalan lebih kurang 2 bulan dengan modul sekarang sudah modul kedua. Berarti modul 1 sudah habis. Sebenarnya banyak manfaat yang kita dapatkan dengan mengikuti kegiatan CGP. Saya yakin Bapak Ibu melihat apa yang terjadi bagi orang-orang yang telah mengikuti kegiatan CGP, karena kita juga sudah punya guru penggerak di Angkatan 8. Jadi perbedaannya itu sangat jelas. Kita langsung saja masuk kepada diseminasi pengembasan budaya positif. Jadi tujuan dari diseminasi itu adalah menyebarkan informasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah, terutama adalah kepada guru-guru. Jadi khususnya untuk SMK kita ya, SMKN 1 Rangga Pesisir. Nah, apa itu budaya positif? Lihat dulu budaya. Tapi sebelum itu kita akan melihat dulu sebuah video. Saya rasa Bapak Ibu sudah pernah melihat video ini, namun kita lihat lagi meskipun sudah banyak yang melihat, tetapi saya yakin dengan melihat ini ada nanti perasaan yang sebagai seorang guru yang harus kita rubah dalam mendidik anak didik kita. Silakan. Ini udah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya itu untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya itu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian bisa apa? Jadi ibu dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Saya mana? Saya di mana?
ketiduran kau lagi. Najak kau. Tunggu. Dan kau Bella, yang kelok. Gara-gara kamu, kita semua tidak belajar. Dari pagi nih, hukum saya. Sudah. Jangan lagi ini mereka. Bella, cukup. Tapi ingat pada kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Bella ya. Tidak ada kelas-kelasnya. Kemarin saya ceritain di gara-gara terlambat ke kelas. Ada yang tahu kemana Bella? Jauh sama ya. Ini kapan? Sepanjang perjalanan kali ini, kau pergi terus depan. Udah terlambat deh. Sudah 1 jam lebih ini kayak ada datang. Kira-kira ada yang tahu kemana kayak? Mungkin hari ini tidak masuk sih Bu. Karena aku cerita ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk Bella. Yang terlambat kau lagi. Bella depan. Berapa Bu? Berdiri Bu. Hari ini sini dari kantor dan dalam sekolah kamu. Kau dapat berkoma. Sekarang jelaskan kau kepada kita semua di sini kenapa kau selalu terlambat dan malah kemarin kau tidak masuk. Kayla, jelaskan kau. Jangan kau. Kayla. Kau cerdas teman-teman. Kalau gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku tidak berjaga. Terus sebentar di rumah sakit, suruh pergi sekolah. Terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit, disuapin makanan
Oke, selesai baca. Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyaksikan sebuah video tentang seorang siswa yang selalu terlambat. Nah, banyak kegiatan yang tadi terjadi ketika Kaila terlambat. Salah satunya adalah bagaimana tanggapan dari siswa lain. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu bagaimana dengan tanggapan siswa? Ada yang bisa memberi jawaban? Mungkin Ibu. Kalau menurut saya, tanggapan dari teman-temannya tadi itu kurang bagus karena apa? Mereka langsung menghujat temannya yang terlambat tanpa mereka memastikan terlebih dulu kenapa si Kaila itu terlambat. Baru setelah hari keempat, setelah Kaila cerita, mereka baru tahu penyebabnya. Seharusnya mereka mencari tahu atau menanyakan langsung, baik itu siswa atau guru tersebut, mencari tahu dulu alasannya kenapa si Kaila itu terlambat. Itu pendapat saya. Oke, terima kasih Bu Lia. Ada lagi? Mungkin Ibu dari bapak-bapak lagi ya. Mungkin Bapak Firdaus. Bagaimana tanggapannya Bapak Fir? Baik. Menurut pendapat saya bersama dengan pendapat Bu Lia tadi, seharusnya sang guru ataupun teman-temannya tadi mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada si Kaila tadi. Kenapa dia terlambat? Sebab langsung divonis dengan lemparan begitu rasanya tidak fair. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Firdaus. Untuk permasalahan ini seharusnya apa yang dilakukan oleh si guru, oleh murid itu perlu dikonfirmasi terlebih dahulu. Makanya di sini kita perlu mempelajari apa itu budaya positif. Jadi apa yang terjadi pada video tadi itu nanti akan kita temukan tentang materi budaya positif. Itu Bapak Ibu. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu, apa itu budaya positif. Jadi kira-kira budaya positif itu berasal dari dua kata. Yang pertama budaya, yang kedua positif. Budaya itu semacam kebiasaan ya, kebiasaan yang terjadi di sebuah lingkungan. Jadi kalau budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan hubungan yang baik serta menciptakan perubahan sikap murid yang lebih baik. Jadi dari sini kita tahu kalau di video tadi belum adanya budaya positif karena belum terjadi kolaborasi yang baik ya antara murid maupun antara guru. Kita lanjutkan Bu Cak. Di sini pada budaya positif ada beberapa poin yang kita bahas. Poin yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar. Lanjut ke posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan terakhir nilai-nilai kebajikan. Kita lihat apa itu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi
sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi di sini topiknya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau tidak salah beberapa bulan kemarin, belakangan ya, kita sudah membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu bukan suatu strategi, bukan juga suatu model. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan murid. Jadi tidak harus modelnya harus CTL, Discovery, tidak. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Apa yang dibutuhkan siswa kita, itu yang kita lakukan, itu yang berdiferensiasi. Kita lanjut yang kedua, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin diri yang tepat, mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian atau hukuman. Lanjut, Bu. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi intinya kebutuhan setiap manusia itu berbeda, tidak sama. Antara si A dan si B itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Betul apa tidak itu? Tidak. Jadi cara pandangnya pasti berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa enggak, Bu? Bisa enggak, Pak? Bisa? Tidak. Jadi itu poin ketiga, seharusnya kita berusaha memahami. Jadi kita yang memahami bahwa setiap orang itu berbeda, memiliki pandangan yang berbeda terhadap dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ya kan? Sama dengan murid kita ketika dia melakukan suatu kesalahan, suatu perbuatan yang buruk, kita anggap sebagai kesalahan. Tetapi apakah kita yakin itu? Sama seperti video tadi. Terlambat itu kesalahan kan? Perilaku buruk. Jadi kita anggap sebagai kesalahan. Tapi tahukah kita apa yang ada di balik itu semua? Nah, yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa orang lain mengontrol diri kita? Tidak, hanya kita yang bisa ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kebalikan dari tadi ya. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tak namu oleh do dipaksa oleh. Sebenarnya itu tidak boleh. Seharusnya ada kolaborasi. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Menang atau kalah. Seharusnya model berpikirnya harus selalu menang. Lanjut, Bu. Tujuan pendidik. Jadi sebagai pendidik kita memiliki tujuan terhadap siswa kita atau terhadap pendidikan. Salah satunya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, poin ketiga ya, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu apa sebenarnya? Ada
termotivasi, dia termotivasi. Biasanya guru bahasa yang paham tidak tepat. Apa motivasi Bu Pak? Bu Rina, mana Bu Rina? Apa motivasi Bu Rina? Motivasi itu seperti kita ngasih semangat, Ngasih semangat. semangat dengan contoh-contoh yang positif gitu. Contoh-contoh yang positif. Apa lagi? Motivasi. Bisa. Motivasi itu artinya dorongan Bu Rina? Bisa. Lanjut Bu Isya. Jadi motivasi itu adalah dorongan yang ditimbulkan pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan adanya tujuan tertentu. Jadi dengan adanya tujuan, kita kasihlah dorongan ke diri kita. Misalnya, kita ingin anak-anak kita paham dengan materi yang kita ajarkan, maka kita kasih motivasi. Jenis motivasi yang pertama ada motivasi eksternal, berarti motivasi yang berasal dari luar. Kemudian ada motivasi internal. Nah, motivasi eksternal ini misalnya murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut karena hukuman. Bisa? Bisa. Kemudian ada motivasi internal. Itu motivasi yang berasal dari dalam diri dia sendiri. Nah, kira-kira mana yang bagus Bapak Ibu, internal apa eksternal itu? Internal, karena berasal dari diri dia sendiri. Nah, motivasi perilaku manusia. Ada beberapa alasan untuk motivasi ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, murid bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Bisa jadi dia kena hukuman. Atau apa yang terjadi Bu kalau saya tidak bikin tugas? Kamu nanti ibu dudukkan di depan. Bisa itu jadi motivasi? Bisa, tetapi sifatnya eksternal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya kalau kita di kelas ada beberapa, saya pun pernah ya Bapak Ibu itu mengasih reward kepada anak-anak yang bisa mengerjakan soal. Itu motivasinya bersifat eksternal, karena tidak dari dalam diri si anak sendiri. Karena ada reward, dia mau mengerjakan. Jadi nanti kalau tidak ada reward bagaimana? Anda semangat dia mengerjakan. Makanya motivasi yang seperti itu tidak bagus. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, ini yang motivasi yang berasal dari diri sendiri, karena ada kesadaran dari diri si anak atau diri kita sendiri. Oke, lanjut Bu. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan untuk memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan ada dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi sebagai manusia, sebagai murid, sebagai guru, itu kita punya kebutuhan. Punya apa? Kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Supaya hidup perlu makan, perlu. Butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh keamanan, butuh. Maka yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau kebutuhan kasih sayang ini mungkin sering kita temui pada anak didik kita dengan cara tingkah laku mereka yang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Itu bisa jadi mereka butuh kasih sayang.
Jadi nanti kalau ada siswanya yang banyak tingkah, yang nakal, menarik perhatian Bapak Ibu, belum tentu itu karena hal-hal yang negatif, tetapi bisa jadi dikarenakan mereka butuh kasih sayang. Apalagi siswa-siswa kita di usia yang remaja, sangat-sangat butuh kasih sayang, butuh perhatiannya. Lanjut, penguasaan. Nah, jadi ada juga kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan terakhir kesenangan. Jadi yang terakhir ini murni untuk kegembiraan atau kesenangan pribadi atau individual ya. Lanjut tuh. Nah, masuk kita ke posisi kontrol seorang guru. Jadi sebagai seorang pendidik atau guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Ada berapa? Ada 5. Oke, kita lihat apa saja ya Bapak Ibu. Yang pertama ada sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Kita lihat apa itu pembuat rasa bersalah. Kita lihat contohnya ya Bapak Ibu. Ketika posisi kontrol seorang guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, dia bisa mengatakan ini, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Itu bisa menimbulkan rasa bersalah pada murid. Atau begini yang sering kita alami, masuk lagi. Gak masuk aja bebe, bukan bagi ibu di kepsek. Membuat rasa bersalah kepada siswa. Iya. Itu salah satu posisi kontrol siswa. Kemudian sebagai penghukum. Nah ini banyak kita lakukan Bapak Ibu. Sebagai penghukum. Misalnya tidak membuat tugas siswa karena hukuman. Ya. Kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, tidak buat tugas duduk engkau sampai tugas selesai baru duduk di kursi. Itu yang pernah saya lakukan. Oke, lanjut pemantau. Nah, kalau pemantau ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Jadi harus bagaimana? Itu sekedar memantau saja ya. Tidak ada hukuman, tidak ada dibuat rasa bersalah, cuma memantau aktivitas anak. Kemudian sebagai teman ini layaknya teman kita jadikan siswa tersebut. Kemudian yang terakhir itu sebagai manajer. Sebagai manajer ini kita mengarahkan siswa kita, menyadarkan, menemukan permasalahan sendiri, dan mengarahkan dia menemukan solusi sendiri. Lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu, ada berapa tadi posisi kontrolnya? Ada 5. Kira-kira kita sudah melakukan yang apa saja dari 5 posisi kontrol selama ini? Apa? Penghukum, pemantau, pemberi rasa bersalah. Itu yang paling banyak ya Bapak Ibu. Itu yang paling banyak. Nah, kita kembali ke posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika kita mengambil posisi kontrol guru sebagai seorang manajer, kita harus mampu mengarahkan murid tersebut menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian kita tuntun siswa kita menemukan solusi dari permasalahan yang dilakukannya. Posisi manajer mengacu kepada restitusi
yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid sendiri. Jadi kita cuma mengarahkan keputusan itu ada di tangan murid. Bagaimana kita sebagai seorang guru mampu mengarahkan siswa kita supaya menyadari kesalahan yang dilakukannya dan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu yang manajer, Pak Bu. Nah, namun jangan sampai nanti kebijakan sebagai posisi kontrol seorang guru itu membanting klipnya kawak, Bu. Jadi kita harus punya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas ini merupakan hal yang sudah sering dilakukan. Hanya saja dulu kalau tidak salah saya bukan keyakinan kelas namanya, tapi kesepakatan kelas. Nah, kira-kira kenapa berubah dari keyakinan menjadi kesepakatan? Kalau kesepakatan itu dirumuskan bersama-sama ya. Ya. Keyakinan bisa jadi bersama-sama. Hanya saja kalau keyakinan itu kita melakukannya dengan sepenuh hati. Makanya tadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi apa yang dilakukan itu berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, kalau cuma kesepakatan itu cuma aturan-aturan yang tertulis yang mereka sepakati secara bersama, tetapi tidak mendarah daging, tidak berasal dari dalam hati. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama berupa pernyataan universal, berarti yang umum. Yang kedua dibuat dalam pernyataan yang positif. Yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan pakailah kalimat-kalimat yang panjang Bapak Ibu. Awak aja lupa oleh murid. Nah, kemudian yang keempat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas itu kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan. Jangan asal membuat keyakinan kelas tetapi tidak sesuai dengan kondisi lingkungan kita, jadi tidak terpakai jadinya. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini bukan hanya guru, tetapi berasal dari siswa. Nah, apakah seluruh pendapat siswa yang akan kita ambil? Tidak, harus kita seleksi dulu. Kadang-kadang siswaku dikasih kebebasan menyatakan pendapat 30 menit punya terlambat, Bu. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada lagi, boleh tidak bikin tugas, Bu. Itu misalnya ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, murid mengemukakan kesepakatan kelas. Kemudian merubah peraturan menjadi nilai-nilai keyakinan kelas. Itu kita lakukan dengan menseleksi peraturan-peraturan yang sesuai dan bisa diterapkan di kelasnya. Kemudian yang terakhir, kesepakatannya layak apa tidak dipakai. Kita lihat poin yang ke-7 adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Dan terakhir menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Namanya segitiga restitusi. Segitiga itu ada berapa sisi? Ada 3 sisi. Kemudian ada 3 sudut. Makanya di sini ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana caranya? Misalnya kita mencontohkan, ibu pernah juga loh melakukan kesalahan yang seperti itu. Jadi dalam murid kita timbul keyakinan bahwa apa kesalahan yang dilakukannya juga pernah dilakukan orang lain dan dia harus mengakui. Kemudian validasi tindakan. Validasi tindakan ini bisa kita lihat dari video tadi. Apakah ada validasi tindakan? Ketika siswanya terlambat ada ditanya oleh guru, kenapa terlambat? Belum ada. Jadi itu belum segitiga restitusi ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu sudah sesuai tidak dengan hal yang benar, salah tidak tindakannya. Lanjut Bu. Kita lihat yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kalimat-kalimat yang bisa digunakan adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu mencari solusi dari permasalahanmu. Jadi itu kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas siswa kita ketika melakukan kesalahan. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Nah, validasi tindakan itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita sudah bahas tadi ya Pak Ibu bahwa kebutuhan manusia itu ada ya berbeda-beda. Berapa tadi? Salah satunya kebutuhan kasih sayang ada kan? Nah, ada kebutuhan bertahan hidup dan lain-lain. Misalnya kalimat yang digunakan, kamu pasti bisa melakukannya. Nah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimat yang digunakan, apa keyakinan kelas kita? Makanya tadi kita perlu merumuskan keyakinan kelas terlebih dahulu supaya murid kok nggak membantiang. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu punya dasar. Dasarnya apa? Keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat bersama-sama dengan siswanya. Terlalu cepat juga. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita tanyakan kembali kepada anak didik kita. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan yang berikutnya. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sekarang kita kurikulum merdeka. Jadi di sini kita pakai profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sudah pasti ya. Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan bernalar kritis. Jadi Bapak Ibu, itulah presentasi dari kami tentang budaya positif. Apakah ada pertanyaan? Kalau bisa saya jawab ya Bapak Ibu. Tapi kalau tidak bisa nanti saya minta bantu oleh teman-teman yang sudah GP di angkatan 8 ya Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan.
Pas Bapak Ibu? Pas. Oke. Jadi itu dia presentasinya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, kedatangannya untuk kegiatan diseminasi ini. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Bu Riri Permalasari tentang budaya positif, mengajarkan kami bahwa sebagai seorang murid banyak hal positif yang bisa kami lakukan di sekolah. Contohnya, datang tepat waktu dan mengikuti pembelajaran dengan tenang, tertib, dan baik. Serta menghargai guru dan menghargai sesama dan tidak mengambil keputusan secara sepihak.